Lu Yun terus berjalan bolak-balik di rawa, dan menerima rasa terima kasih spiritual dan material dari orang lain dengan ketenangan pikiran. Setelah beberapa kali, saku saya terisi sampai penuh. Tapi Lu Yun, yang tenggelam dalam kegembiraan menghasilkan uang dengan cepat, sama sekali tidak menyadari bahwa sepasang mata yang tajam sedang mengawasinya di bawah rawa. Lu Yun juga melihat banyak sosok yang dikenalnya di rawa, seperti orang-orang dari kuil Zhengyang yang telah ditendang kembali olehnya sebelumnya, dan orang-orang dari kota Zhongzhou nomor 28, Del. Itu kurang tepat, tapi yang mengejutkan Lu Yun adalah dia tidak melihat siapapun dari kota Zhongzhou nomor 33. Mau tak mau aku bertanya-tanya, mungkinkah mereka semua telah musnah? Tapi kemudian saya memikirkannya, di antara banyak tim yang saya temui, kekuatan tempur kota Zhongzhou nomor 33 jelas tidak lemah, terutama dengan kehadiran Black Soul. Kecuali mereka bertemu dengan orang yang ahli dalam hukum jiwa, umumnya tidak ada masalah bagi orang lain dari kota Zhongzhou untuk melarikan diri tanpa cedera bahkan jika mereka dikalahkan. Saat Lu Yun sedang berpikir, teriakan minta tolong datang tepat di depannya, tolong. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan dia melaju ke arah suara itu. Lu Yun hendak menarik pria yang meminta bantuan itu, tetapi saat dia menurunkan tubuhnya, bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar dari rawa dan langsung menuju ke arah Lu Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga jelas sudah direncanakan sebelumnya. Lu Yun segera berhenti dan memutar tubuhnya untuk mengubah arah. Hanya dengan begitu dia bisa lolos dari serangan fatal itu, tetapi orang yang meminta bantuan tidak seberuntung itu, dan ditelan ke dalam perut oleh raksasa ini. Monster macam apa itu? Lu Yun melayang di udara, kulit kepalanya mati rasa, saat dia melihat darah merah muncul dari rawa. Orang itu jauh lebih besar dari buaya Taoti. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Tapi orang itu sepertinya mengincarmu. Wah, pukulan tadi jelas sudah direncanakan sejak lama dan datang khusus untukmu. Kalau tidak, menurutku kamu harus melupakannya. Kamu sudah mendapatkan uang tambahannya cukup. Tuan Tianhuo membujuk. Bagaimana mungkin melupakannya begitu saja? Lu Yun teringat adegan mendebarkan tadi. Jika kebugaran fisik dan koordinasinya tidak cukup kuat, dia pasti sudah terkubur di dalam perut ikan sekarang. Jika hanya itu, maka dia tidak akan dipanggil Lu Yun. Lu Yun kemudian mencari kliennya di rawa lagi, tapi yang dia temukan hanyalah genangan darah atau sekelompok zombie yang telah dikendalikan. Baru setelah Lu Yun kembali ke pantai dan mencari di sepanjang jalan, dia menemukan sekelompok kecil orang yang sepertinya baru saja keluar dari rawa, dengan kotoran dari rawa masih menempel di tubuh mereka. Saat Lu Yun hendak naik dan menjual dirinya sendiri, dia mendengar pemimpinnya berkata, "Mengapa kamu begitu lambat? Butuh waktu lama sekali untuk menemukan peti harta karun yang kosong. Sayang sekali. Tuan muda, apakah kotak harta karun itu benar-benar sangat berguna?" Sebuah suara bertanya, "Apakah kamu tidak melihat pria yang kamu lihat di langit sebelumnya? Bukankah dia bisa mengabaikan larangan terbang di reruntuhan ini karena dia membawa kotak harta karun? Kalau tidak, mengapa dia memiliki kotak harta karun seperti itu? Dia kenyang setelah makan." Pria yang dipanggil tuan muda itu berkata dengan sumpah serapah. Lu Yun, yang mendengar kata-kata ini, memutar matanya. Sekelompok orang melihatnya di udara dan mengira dia harus membawa kotak harta karun untuk menerobos batasan penerbangan. Namun bukan tidak masuk akal jika dipikir-pikir baik-baik, lagi pula siapa yang tidak punya waktu untuk membawa kotak harta karun sebesar itu dan pamer di pasar. Jika dia bisa berhenti membawanya, Lu Yun ingin melelehkan kotak harta karun yang berat di tubuhnya. "Tuan muda, kami kembali. Saya melihat 3 perawat berseragam berlari membawa kotak harta karun. Tuan, mengapa Anda membutuhkan peti harta karun yang begitu berat? Apakah Anda ingin menggunakan peti harta karun itu sebagai perahu untuk mendayung? Jika demikian, kami dapat membuatkan Anda rakit." Salah satu dari 3 penjaga yang membawa peti harta karun mengeluh. "Apakah kamu mempertanyakan keputusanku?" Pria bernama Tuan Muda itu berkata dengan dingin. Jangan berani. Mereka bertiga menggelengkan kepala karena panik. "Ayo, letakkan peti harta karun di punggungku." Pria bernama Tuan Muda itu membungkuk dan memberikan instruksi. "Tuan, kotak harta karun ini agak berat. Kenapa tidak dulu?" Sebelum perawat itu menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Tuan Muda, "Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Kenapa kamu punya begitu banyak ide sendiri? Saya, keluarga Liu, membesarkanmu di sini untuk berdebat dengan saya. Karena itu, apa lagi yang bisa dikatakan ketiga staf perawat itu?" Dia menaruh peti harta karun itu pada Tuan Mudanya. Awalnya, Tuan Muda dari keluarga Liu tampak percaya diri, berpikir, bahkan jika Sen dapat menenggelamkan kotak yang rusak, itu akan membuat banyak kotoran dan kencing pada sekelompok keledai malas. "Saat aku meninggalkan reruntuhan kuno ini, aku akan mengusir kalian semua." Namun saat ketiga perawat itu melepaskan tangan mereka, dia menyesalinya. Dengarkan saja dentangnya, Tuan Muda dari keluarga Liu sangat tertekan di bawah peti harta karun. Dia akhirnya menyadari ada masalah sekarang. Ternyata kotak harta karun itu sangat berat. Jangan kaget, jika kamu tidak segera mengambil kotak harta karun dari Tuan Muda, apakah kamu mencoba untuk menghancurkan Tuan Muda itu sampai mati? Pecundang yang telah berbicara dengan Tuan Muda keluarga Liu sebelumnya dengan marah memarahi ketiga perawat tersebut.
Meskipun ketiga perawat itu tidak senang, bagaimanapun juga, tuan muda merekalah yang berada di bawah kotak harta karun, jadi mereka segera mengangkat kotak harta karun itu dan menyelamatkan tuan muda keluarga Liu. Ketika Lu Yun melihat ini, dia berpikir, gilirannya bermain. Itu terbang dengan suara mendesing. Berpura-pura lewat secara tidak sengaja, dia muncul di depan tuan muda keluarga Liu. Hei, penampilan macam apa ini? Lu Yun mengerutkan kening, memandang tuan muda dari keluarga Liu seolah-olah sedang melihat spesies baru, dan berkata, tuan muda ini. Apakah Anda ingin memasang cangkang kura-kura pada dirimu sendiri? Siapa? Orang buta itu berani mempermalukan tuan mudaku, dia lelah hidup. Wow, sekelompok staf perawat mengeluarkan senjata mereka dan memandang Lu Yun. Dia memiliki sikap mengambil tindakan jika dia tidak setuju dengan Anda. Seolah melihat hantu, tuan muda dari keluarga Liu menunjuk ke arah Lu Yun, kamu. Saya menahannya untuk waktu yang lama dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak tahu apakah dia marah atau karena dia terkena kotak harta karun. Butuh waktu lama sebelum saya dapat mengucapkan paruh kedua kalimat dengan lancar, di mana kotak harta karun di punggung Anda. Buang, Lu Yun mengatakan ini, tapi nyatanya, dia hanya menyembunyikan kotak harta karun di balik lereng tempat dia baru saja mengintipnya. Membuangnya, tapi tanpa peti harta karun, tidakkah kamu bisa mengabaikan larangan penerbangan? Tuan muda dari keluarga Liu berkata dengan mata terbelalak. Siapa yang memberitahumu? Kamu bisa terbang dengan kotak harta karun di punggungmu. Kata Lu Yun perlahan naik ke langit. Ketika tuan muda dari keluarga Liu melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi merah karena menekannya. Dia tidak dapat memikirkan penjelasan apapun dan berkata, kotak harta karun itu tidak berguna, mengapa kamu membawa benda itu di punggungmu? Menyenangkan, tidak apa-apa, kata Lu Yun sambil merentangkan tangannya. Tuan muda Liu, dengan satu kata, semua orang terdiam. Melihat orang-orang ini diam, Lu Yun segera mulai mempromosikan bisnisnya kepada mereka. Apakah kamu masih takut dengan monster di rawa? Apakah kamu masih bolak-balik karena tidak bisa mencapai Pulau Tengah? Apakah kamu masih khawatir akan disusul orang lain? Tukang perahu darat memberi Anda cara terlengkap dan tercepat, yang pastinya akan membuat Anda selangkah lebih maju dari yang lain. Pesan sekarang tanpa minta 8.889 atau 998. Yang Anda butuhkan hanyalah cincin penyimpanan di tangan Anda, tunggu apa lagi? Petik 2. Pemuda tertua dari keluarga Liu, yang sudah terlanjur kebingungan, menjadi semakin bingung setelah terinspirasi oleh slogan-slogan iklan Lu Yun yang norak. Namun, tuan muda dari keluarga Liu juga mendengar niat Lu Yun dari yang tersirat. Ini mencoba memanfaatkan situasi ini. Pahlawan muda, apakah kamu punya keberanian? Atau kamu tidak punya otak? Kami banyak sekali, tapi kamu sendirian. Jika kami mengerumunimu, bagaimana kamu menghadapinya? Tuan muda dari keluarga Liu dengan cepat menenangkan emosinya dan berkata. Haha, Lu Yun tertawa keras, kamu boleh mencobanya. Karena aku berani makan semangkuk nasi ini, itu berarti aku punya kekuatan untuk makan semangkuk nasi ini. Kamu bukan orang pertama yang mengatakan ini kepadaku, tapi kamu sama sekali bukan yang terakhir. Aku masih punya kepercayaan diri. Benarkah? Mengapa saya tidak begitu mempercayainya? Tuan muda dari keluarga Liu memandang Lu Yun dengan penuh semangat dan berkata. Nak, jika kamu menyerahkan metode untuk menerobos pembatasan penerbangan, mungkin tuan muda kita bisa menyelamatkan nyawamu. Kata pecundang di sebelah tuan muda keluarga Liu. Sebelum dia selesai berbicara, kepala wanita jalang ini telah hilang, dan darah berceceran di wajah tuan muda keluarga Liu. Tetapi tuan muda dari keluarga Liu tidak lagi memiliki arogansi seperti sebelumnya, dan hanya tersisa keterkejutan di hatinya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bereaksi, dan adik laki-laki di sampingnya meninggal. Saya hanya merasa sosok pihak lain menjadi kabur sesaat. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu masih berpikir aku sedang mencari kematian? Lu Yun mengucapkan kata demi kata. Nada polosnya sepertinya memiliki kekuatan sihir, menembus kedalaman jiwa tuan muda keluarga Liu. Ketika tuan muda keluarga Liu sadar, pakaian brokatnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pemuda yang melayang di udara di depannya adalah sesuatu yang mereka tidak boleh tersinggung, meskipun semua orang sekarang berada di alam yang sama, tahap awal dari negeri dongeng Luo Jin besar. Namun ada juga perbedaan antara kekuatan dan kelemahan di ranah yang sama, dan seiring dengan bertambahnya ranah, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan menjadi semakin jelas. Melihat ekspresi tuan muda keluarga Liu, Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa sebagian besar urusannya telah selesai, jadi dia mendesak, cepat. Saya sangat sibuk. Jika Anda tidak menyewa, saya akan pergi. Masih banyak orang yang menungguku, satu-satunya tukang perahu, untuk menyelamatkan mereka. Sewa, saya akan menyewanya. Tuan muda dari keluarga Liu berkata dengan tergesa-gesa, dan buru-buru melepas cincin penyimpanan di tangannya dan melemparkannya ke Lu Yun, ini semua milik saya, tolong kirimkan kami kemana-mana. Petik 2. Dia sebenarnya tidak ingin menyewa, dia takut jika dia tidak menuruti keinginan Lu Yun akan membunuhnya juga. Memang benar Lu Yun telah sangat mengejutkannya dengan membunuh adik laki-lakinya barusan. Lu Yun, yang menangkap cincin penyimpanan, menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir, jangan pikirkan itu. Ini adalah layanan kelas atas. Kami hanya menipu. Tidak, kami hanya melayani tuan muda,
tuan dan wanita dari keluarga besar di kota Zhongshu. Ketika tuan muda dari keluarga Liu mendengar ini, wajahnya membeku. Dia tahu betul bahwa setelah meninggalkan panti jompo miliknya, dia hanyalah seorang kultivator kecil yang abadi. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Melihat ekspresi ragu-ragu pihak lain, Lu Yun sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan tuan muda dari keluarga Liu, dan berkata, apakah Anda takut dengan tuan muda lainnya di kota Zhongshu, nona tertua? Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab, orang-orang di Pulau Tengah mirip dengan Anda sekarang, mereka semua adalah tuan muda dan wanita dari keluarga besar. Mungkinkah Anda berpikir Anda lebih buruk dari mereka? Segera setelah gerakan ini digunakan untuk merangsang sang jenderal, tuan muda dari keluarga Liu benar-benar terpukul. Ayo pergi. Siapa yang takut pada siapa? Tuan, jangan impulsif. Jangan dengarkan fitnah itu. Tuan, titik. Semua staf perawat keluarga Liu berusaha mencegahnya. Cukup, apakah kamu masih perlu memaksaku mengambil keputusan? Tuan muda dari keluarga Liu berkata dengan sangat tidak senang. Oke, cukup menyegarkan, seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Liu. Lu Yun memujinya dan mengangkat tuan muda keluarga Liu. Tunggu saja aku di sini. Tuan muda dari keluarga Liu berkata sambil melihat ke bawah ke panti jompo. Ya, tuan, staf perawat keluarga Liu berkata serempak. Kemudian Lu Yun terbang bersama tuan muda keluarga Liu. Melihat dua orang yang berjalan pergi, panti jompo keluarga Liu menghela nafas, sepertinya. Setelah pergi kali ini, kita harus tinggal di kota Zhongshu yang lain. Aduh, mengapa tuan muda dari keluarga ini begitu malu? Mereka bisa tertipu bahkan hanya dengan provokasi kecil. Saya yakin. Saudaraku, apakah ada tempat yang bagus untuk dikunjungi? Ayo daftar grup bersama. Di hati para perawat ini, sama seperti Ming Jing, tuan muda dari keluarga Liu hanya sedikit kaya. Di antara tuan dan nyonya muda dari banyak keluarga, meskipun kekuatannya tidak berada di bawah, dia masih di bawah tingkat menengah. Papan latar belakang yang sempurna. Tiba-tiba, perkataan perawat keluarga Liu menarik perhatian semua orang. Sepertinya mereka terbang ke arah yang salah. Bukankah Pulau Tengah ada di barat? Kenapa mereka menuju ke selatan? Brengsek, apa? Semua orang kaget. Pada saat ini, tuan muda dari keluarga Liu, yang sedang ditarik oleh bahu Lu Yun, juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berkata, bukankah ini arah yang salah? Kemana kamu akan membawaku? Kita telah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan mengajakku bersamamu dalam perjalanan ini. Sobat, kamu tidak boleh melakukan urusan lain. Saya meninggalkan sesuatu di dekat sini, saya datang ke sini hanya untuk mengambilnya. Jangan khawatir, saya masih memiliki sedikit etika profesional. Lu Yun memutar matanya dan berkata, hatinya tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah tuan muda dari keluarga besar ini semuanya berbudi luhur, dan bukankah mereka harus mengkhawatirkan kehidupan mereka sendiri sekarang? Mengapa fokusnya begitu besar pada apakah dia boleh mengambil pekerjaan pribadi? Lu Yun juga cukup kesal dengan hal ini, tapi adegan selanjutnya membuat hati Lu Yun menegang. Kembali ke gundukan tempat peti harta karun awalnya disembunyikan, peti harta karun itu telah hilang. Kepala Lu Yun terbentur saat itu, Anda harus tahu bahwa karena dia menjaga dan mencuri, dia sekarang hanya memiliki satu kesempatan untuk menjaga peti harta karun. Setelah kotak harta karun ini dibuka kembali, apa yang menunggu Lu Yun akan dilenyapkan oleh formasi? Tidak mungkin, jelas saya taruh di sini. Bagaimana bisa hilang? Lu Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Sekarang dia belum diteleportasi, itu berarti peti harta karun belum dibuka, dan dia masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya. Tapi masalahnya, kecuali bekas kotak harta karun, tidak ada jejak kaki di gundukan lunak ini. Hal ini membuat Lu Yun bertanya-tanya apakah orang yang berjiwa baiklah yang melakukannya. Lagi pula, di dunia kecil ini, hanya mereka berdua yang diketahui mampu mengabaikan larangan penerbangan. Hal ini membuat Lu Yun bertanya-tanya apakah orang yang berjiwa baiklah yang melakukannya. Lagi pula, di dunia kecil ini, hanya mereka berdua yang diketahui bisa mengabaikan larangan penerbangan. Lu Yun tahu betul betapa beratnya peti harta karun itu, belum lagi peti itu penuh dengan senjata peri. Beratnya juga bertambah setidaknya setengahnya. Jika seseorang memindahkan peti harta karun yang begitu berat, mustahil untuk tidak meninggalkan jejak kaki atau menyeret bekas di gundukan itu. Lu Yun hanya bisa memikirkan satu cara untuk mengambil kotak harta karun itu dengan tenang, dan cara itu adalah dengan terbang. Jadi kecurigaannya bahwa pria berambut mohawk yang melakukan hal itu bukannya tidak berdasar. Jika benar-benar pria berambut mohawk yang pandai menggunakan jiwa yang melakukannya, maka kita akan mendapat masalah. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Ku bilang, apa ruginya? Tuan muda dari keluarga Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun tidak ingin berbicara dengannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terus menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu dan berkata, kotak harta karun yang belum dibuka. Tuan muda Liu, cincin penyimpanan yang kuberikan padamu berisi setidaknya 2 peti harta karun berisi semua senjata peri. Kenapa kamu masih terobsesi dengan 1 peti harta karun? Tuan, yang saya pedulikan adalah isi kotak harta karun itu. Tuan, yang saya pedulikan adalah kotak harta karun itu.
Lu Yun berkata sambil menurunkan tubuhnya. Di bawah pengamatannya yang menghina, Huang Tian akhirnya melunasi dan mengizinkannya menemukan sisa petunjuk dari pencuri tersebut. Kotak harta karun. Apa istimewanya kotak harta karun? Mungkinkah kotak harta karun yang kamu buang itu memiliki ukiran tanda di atasnya? Kata tuan muda dari keluarga Liu. Mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Apakah kamu sudah menjadi roh dengan 100.000 alasan? Lu Yun memutar matanya ke pihak lain dan berkata, sampai kita menemukan kotak harta karun itu, baik kamu maupun aku tidak bisa menyeberangi rawa ini. Ketika tuan muda dari keluarga Liu mendengar ini, dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan, dan semua keraguan di hatinya hilang. Jadi begitulah, sepertinya cara untuk mendobrak larangan terbang masih ada di peti harta karun ini. Hanya saja peti harta karun itu pasti belum pernah dibuka. Ini akibat perkataan yang tidak disengaja didengar oleh orang yang bersungguh-sungguh. Lu Yun, yang fokus pada lendir kering di tanah, tidak menyadari bahwa tuan muda keluarga Liu di sebelahnya mundur selangkah demi selangkah. Tuan muda dari keluarga Liu melihat jarak antara dia dan Lu Yun, berbalik dan lari. Gerakan sebesar itu tentu saja menarik perhatian Lu Yun, dan dia melihat tuan muda dari keluarga Liu menghilang ke dalam semak-semak. Lu Yun benar-benar bingung. Tidak bisa dijelaskan. Kenapa dia melarikan diri padahal dia begitu baik. Aku benar-benar tidak bisa memahami sirkuit otak tuan muda dan wanita tertua dari keluarga besar ini. Tuan muda dari keluarga Liu sekarang sangat gembira, seperti anak kecil yang menemukan rahasia mengejutkan. Mengerti. Aku tahu segalanya. Sekarang aku hanya perlu menemukan kotak harta karun yang belum dibuka, dan aku bisa membentuk tim yang mengabaikan larangan penerbangan, dan kemudian membantu para remaja putri ini menyeberangi rawa. Sekali jalan, aku tidak hanya bisa mendapatkan uangku kembali, dan kamu masih bisa menghasilkan uang dengan darah. Menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya. Tuan muda dari keluarga Liu meraung keras di dalam hatinya, sama seperti para investor yang sahamnya telah terapresiasi nilainya. Lu Yun juga membuat terobosan. Meskipun cairan kental kering di tanah sangat tidak terlihat, bahkan menguap karena penyinaran cahaya. Tapi Lu Yun masih mengandalkan cairan yang berselang-seling di tanah untuk melacaknya. Selanjutnya, Lu Yun memperoleh dua informasi. Satu kabar baik dan satu kabar buruk. Kabar baiknya adalah, peti harta karun itu tidak diambil oleh pria berambut mohawk yang pandai menggunakan jiwa, atau oleh pembudidaya abadi lainnya. Kabar buruknya adalah, Lu Yun mengikuti jejak di tanah hingga ke tepi rawa, yang berarti pencuri yang mencuri kotak harta karun itu sepertinya adalah monster di rawa. Ini akan memaksa Lu Yun memikirkan monster besar yang menyerangnya sebelumnya. Jika ia mencuri peti harta karun, maka tujuannya hanya satu, memancing Lu Yun ke rawa dan memakannya. Hal ini membuat Lu Yun sangat menderita. Rawa ini terdiri dari jurang yang terendam dan air yang mengambang. Setelah masuk, meridian seluruh tubuhnya terhalang, dan satu-satunya yang dapat diandalkan adalah kekuatan tubuh fisiknya. Apalagi ada makhluk mungil di rawa ini yang sewaktu-waktu bisa menyerang tubuh, melenyapkan jiwa, dan mengubahnya menjadi zombie berjalan berbadan hijau. Nak, lupakan. Kamu tahu apa artinya tidak mendengarkan kata-kata orang tua itu, kamu akan menanggung akibatnya tepat di depanmu. Lord Skyfire menambahkan hinaan pada lukanya dan berkata, jika kamu mendengarkanku dan berhenti tepat waktu, kamu tidak akan berakhir dalam situasi sulit seperti ini sekarang. Lu Yun sudah sangat marah, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Lord Vulcan tidak diragukan lagi sedang menari di kuburan hari itu, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Lao Deng, apakah kamu melupakan sesuatu? Hah, apa yang terjadi? Tuan Tianhuo bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu lupa? Kamu masih dalam kesadaran spiritualku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap monster di rawa, tapi aku masih bisa menghadapimu. Tuan Tianhuo, Dewa Api Surgawi tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Dia jelas berada di lautan kesadaran, tetapi dia tiba-tiba merasakan dua hembusan angin bertiup dari punggungnya dikatakan. Nak, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Kita sudah lama bersama, mungkin kamu masih belum tahu karakter dewa ini. Hal terakhir yang bisa kulihat adalah orang-orang di sekitarku menderita. Kenapa aku tidak melihatnya? Lu Yun tidak membelinya sama sekali. Tuan Tianhuo, seperti yang kamu katakan, aku datang ke sini hanya untuk membantumu. Jika tidak, mengapa aku harus mengatakan apapun? Apakah ada cara bagi saya untuk menggunakan energi spiritual di dalam jurang dan air terapung? Lu Yun berkata dengan mata berbinar. Itu tidak mungkin. Menyelam di jurang dan mengambang di air adalah air suci yang bahkan harus dipatuhi oleh Tianxing Xuanxian. Bagaimana mungkin saya punya cara untuk membiarkan Anda menggunakan energi spiritual Anda di dalamnya? Lalu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lu Yun berkata dengan marah. Tapi aku bisa membiarkanmu memancing monster itu ke pantai, selama monster itu masih buaya rakus. Tidak peduli bagaimana dia bermutasi, dia pasti sudah diserang. Tuan Tianhuo berkata dengan percaya diri. Oh, apa yang bisa kulakukan? Ketertarikan Lu Yun bangkit kembali. Kamu harus mendengarkan pengaturanku tentang ini. Tuan Tianhuo berkata dengan penuh arti. Lu Yun selalu merasa ada sesuatu yang tidak bisa diandalkan dalam perkataan Lao Deng. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Dibandingkan memasuki rawa dan melawan monster itu dengan telanjang, Lu Yun masih memilih untuk percaya pada Lord Skyfire. Ikuti panduan orang lain dan mulailah mengambil tindakan. Tapi saat dia melanjutkan,
Lu Yun menjadi semakin bergumam di dalam hatinya. Tidak, Lao Deng. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Kamu tidak bercanda, kan? Oh, jangan khawatir. Ini pasti berhasil. Namun setelah menunggu lama, apalagi monster raksasa itu, buaya rakus yang bermutasi pun tidak ada yang mengambil umpannya. Lu Yun sekarang yakin dan yakin bahwa dia telah ditipu oleh Tuan Tianhuo. Brengsek, Lu Yun telah melakukan perjalanan melalui begitu banyak pesawat, dan dia belum pernah melihat orang menggunakan rumput Tamiao untuk menangkap buaya. Apa yang paling tidak bisa diterima oleh Lu Yun adalah dia cukup bodoh untuk melakukan ini 1 jam yang lalu. Kalau dipikir-pikir sekarang, saya benar-benar ingin memberikan diri saya 1 jam yang lalu, 2 penis besar, dan segera mencari perawatan medis. Dewa Api Surgawi juga bergumam di dalam hatinya, berkata, ini tidak mungkin. Mungkinkah dalam miliaran tahun ini, buaya Taoti benar-benar melepaskan kebiasaan ini? Lao Deng, pilih satu untuk dirimu sendiri. Haruskah aku masuk dan menghajarmu, atau kamu harus keluar? Lu Yun berkata dengan tenang. Tidak, kamu percaya padaku. Metode ini benar-benar berhasil. Tuan Tianhuo berusaha melawan. Belum lagi, tidak apa-apa. Ketika dia menyebutkan ini, Lu Yun menjadi semakin marah dan terjun langsung ke lautan kesadaran spiritual. Mendengar teriakan satu demi satu datang dari kesadaran spiritual Lu Yun, dan RH, yang ada di dalam jiwanya, tidak tahan untuk menggelengkan kepalanya, berpikir, jika kamu tidak mengakui kesalahanmu saat ini, kamu akan terlalu keras kepala. Saudaraku, kamu pantas dikalahkan. Panggilan, Lu Yunchang menarik napas panjang, dan kemarahan di hatinya sedikit melemah. Adapun Raja Api Surgawi, dia terbaring di tanah sambil meratap. Wajahnya semakin memar dan ungu, dan dia tampak sangat sedih. Terlihat bahwa Lu Yun kejam, tapi ini bukan sepenuhnya salah Lu Yun. Apa yang dilakukan Tianhuo Shenjun barusan hanyalah lelucon dalam hidup Lu Yun. Sekarang nyawa Lu Yun terikat pada kunci kotak harta karun. Dapat dikatakan bahwa Lu Yun akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika dia mengambil peti harta karun itu sedetik kemudian. Terlebih lagi, Tuan Tianhuo membuat Lu Yun menyia-nyiakan lebih dari 1 jam dengan sia-sia. Tetapi ketika Lu Yun sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa jebakan tanpa harapan telah dipicu. Pada saat ini, makhluk besar sedang mengepakkan sayapnya di dalam perangkap. Sedikit, aduh, nak, kenapa kamu tidak minta maaf padaku sekarang juga? Aku bilang itu berhasil, tapi kamu masih tidak percaya. Suara Lord Skyfire datang dari lautan kesadaran. Aku mengalahkanmu. Apa gunanya meminta maaf? Apakah lukamu tidak akan sakit jika aku meminta maaf? Bisakah kamu memaafkanku karena memukulmu jika aku meminta maaf? Apa yang dikatakan Lu Yun membuat Tuan Tianhuo terdiam. Itu bahkan memberi ilusi pada Lord Tianhuo bahwa Lu Yun lah yang dipukuli. Manusia, jangan terlalu peduli untung dan rugi. Hiduplah di masa lalu, lebih baik hargai masa kini. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tapi apa yang belum terjadi penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Melihat kesempatan itu, Lu Yun menuangkan semangkuk besar sup ayam untuk jiwa kepada Tuan Tianhuo. Kalau begitu, kamu tidak bisa membiarkan pemukulanku sia-sia, bukan? Kamu harus mempertimbangkannya, kan? Tuan Tianhuo menahan kalimatnya untuk waktu yang lama. Bagaimana kalau aku mengalahkanmu lagi? Dengan cara ini mentalmu harus seimbang. Lu Yun mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Tianhuo. Logika macam apa ini? Kamu memukulku, untuk membuatku merasa seimbang, aku akan dipukuli olehmu lagi. Aku menyebalkan, masih memiliki kecenderungan masokis. Tuan Tianhuo akhirnya mengerti bahwa pemukulan yang dia terima hari ini tidak hanya sia-sia, tetapi jika dia terus berdebat dengan Lu Yun, dia mungkin harus menerima pukulan lagi. Jadi dia memilih diam dengan sisa akal sehatnya. Melihat ini, Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, ingin Lu Yun meminta maaf, jadi silakan bermimpi. Tidak masalah jika Anda melakukan kesalahan, selama Anda tidak mengakuinya, maka orang lainlah yang bersalah. Setelah berhadapan dengan Tuan Tianhuo, Lu Yun perlahan berjalan menuju jebakan. Dikatakan sebagai jebakan, namun kenyataannya itu hanyalah sebuah lubang besar, disamarkan dengan dahan dan tanah, dan banyak rumput liar berduri yang terlihat di mana-mana ditempatkan di atasnya. Ketika Lu Yun sampai di tepi jebakan, dia melihat tubuh besar yang masih berdetak di dalam. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, Lu Yun sangat yakin bahwa monster inilah yang menyelinap ke arahnya rawa sebelumnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau tua, dan rahang depan yang berlebihan ditutupi dengan taring yang ganas, beberapa di antaranya bahkan menembus rahang atas, sehingga terlihat sangat ganas. Lu Yun samar-samar bisa melihat sedikit buaya Taoti dari tubuh besar ini, tapi baik ukuran maupun penampilannya tidak sebanding dengan buaya Taoti yang mungil. Pada saat ini, monster yang berjuang di dalam lubang sepertinya telah memperhatikan Lu Yun, dan dia berhenti memukul dan menatap Lu Yun dengan mata hijaunya. Tiba-tiba, monster itu membuka mulutnya yang besar, dan beberapa peluru air berwarna hijau melesat ke udara menuju Lu Yun. Ini semua adalah bom air yang terkondensasi dari air jurang yang mengambang. Begitu terkena, meridian akan tersegel dan kekuatan spiritual tidak akan dapat digunakan. Paling buruk, air jurang yang mengambang akan menyerang tubuh dan berbalik menjadi boneka hijau dari mayat berjalan. Lu Yun tidak berani gegabah dan buru-buru menghindar. Saya berpikir, sepertinya tidak mungkin untuk duduk dan berbicara dengan tenang.
Saya harus mengalahkan monster ini terlebih dahulu. Energi pedang yang tajam dan tegas keluar dari tubuh Lu Yun, dan beberapa sinar energi pedang yang menentukan dipadatkan di sekitar tubuh Lu Yun untuk membunuh monster yang ada di dalam perangkap. Dentang, dentang, dentang. Pedang Jueki menghantam sisik monster itu, menyebabkan api beterbangan kemana-mana, namun pedang itu bahkan tidak mematahkan sisik monster itu, dan bahkan tidak meninggalkan bekas luka apapun pada sisik hijau tua yang berkilauan. Sangat sulit. Lu Yun sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Kekerasan ini sebanding dengan para kultivator yang telah memahami hukum bumi dan menggunakan hukum bumi untuk memadatkan perisai hukum di sekujur tubuh mereka. Yang tidak disangka Lu Yun adalah monster yang berubah dari buaya Taoti ini benar-benar bisa menggunakan kekuatan hukum. Mengikuti auman monster itu, rawa, yang berjarak setidaknya puluhan meter dari jebakan, sepertinya ditarik oleh angin, dan ombak mulai melonjak menuju Lu Yun. Menghadapi ombak yang terdiri dari air yang terendam dan terapung, Lu Yun tidak berniat menghindarinya, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa pemanggilan ombak monster itu sepertinya adalah sebuah serangan, namun nyatanya ia ingin menggunakan ombak tersebut untuk mengisi lubang tersebut, dan bantu dia melarikan diri dan kembali ke rawa. Bagaimana Lu Yun bisa membiarkan rencananya sedalam jurang maut? Dia menarik niat pedangnya yang tegas, api merah darah di matanya menyala, uap mengepul di sekujur tubuhnya, dan api aneh ikan yin yang keluar darinya, tubuhnya. Gelombang api berkumpul di depan Lu Yun, dan ular api yang mengamuk berlarian di udara, mengancam akan membakar seluruh ruangan. Pergi, Lu Yun berteriak keras. Hari ini kita akan melihat siapa yang lebih kuat dalam mengambang di jurang, atau api aneh ikan yin yang milikku. Apakah kamu bisa memadamkan apiku, atau apakah aku bisa menguapkan air terapungmu? Monster di dalam perangkap sepertinya menyadari sesuatu, dan dia juga mengeluarkan suara gemuruh, dan gelombang air yang bergulung-gulung tampak menjadi sedikit lebih tinggi dalam sekejap. Samar-samar tertutup oleh gelombang api. Menusuk. Uap air berwarna hijau tua langsung menutupi seluruh langit. Bau merah bercampur bau busuk membuat Lu Yun mengernyitkan hidung. Terlihat berapa banyak orang yang tewas di rawa ini. Namun yang paling tidak disangka Lu Yun adalah ikan dan api yin yang selama ini tak terkalahkan di bawah tangannya, justru kalah dalam konfrontasi ini. Lu Yun sangat takjub saat dia melihat gelombang air yang bergulung-gulung secara bertahap datang dari kabut hijau yang mengepul. Saya pikir saya yakin akan kemenangan, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan kalah total. RH, yang masih dalam roh, membangunkan Lu Yun yang tertegun tepat pada waktunya dan menjelaskan alasannya, saudaraku. Bukan karena api anehmu tidak cukup kuat, tetapi jurang yang bermutasi dan air yang mengambang bercampur dengan energi, makhluk pemakan aura ada di dalam, dan mereka memotong aura yang Anda kirimkan ke api alien dan menelannya. Inilah mengapa api alien Anda tidak sebanding dengan jurang dan air terapung. Air biasa, ia memiliki ketahanan terhadap suhu yang sangat tinggi. Kombinasi berbagai faktor menyebabkan kekalahanmu. Jadi, saudaraku, bergerak cepat, kalau tidak kamu akan tenggelam oleh air yang mengambang di jurang. Lu Yun menenangkan diri dan hendak bergerak, tapi itu sudah terlambat. Jurang terendam setinggi ratusan kaki dan ombak mengambang telah mencapai dirinya. Sudah terlambat baginya untuk mundur sekarang. Saat ombak bersinar, tidak ada jejak Lu Yun. Monster yang terperangkap dalam perangkap berhasil muncul dan merangkak dengan cepat menuju rawa. Tetapi meskipun monster itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencengkeram lekukan di tanah dengan keempat cakarnya yang menebal dan kuat, ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya bahkan setengah langkah. Monster itu memutar kepalanya yang besar dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang pria berbaju hitam memegang ekor monster itu dengan kedua tangannya. Itu tidak lain adalah Lu Yun yang mengenakan baju besi pembunuh. Bukankah tidak pantas untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Butuh banyak usaha untuk mengundangmu ke sini, tapi aku belum memenuhi tugasku sebagai tuan tanah. Kenapa kamu pergi terburu-buru? Dikatakan bahwa Lu Yun meraih tangan monster itu dan mengepalkannya erat-erat, mengerahkan kekuatan di pinggangnya, dan langsung melemparkan monster yang beratnya puluhan ribu kilogram itu menjauh. Saat hembusan angin menderu-deru, monster yang berubah dari buaya Taoti itu dibanting ke semak-semak oleh Lu Yun. Monster itu meraung, menendang anggota tubuhnya yang kuat ke tanah, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tombak hijau tua dan menembak ke arah Lu Yun. Di atas baju besi binatang buas itu, Taoti meraung dan muncul tepat di belakang Lu Yun. Dengan tubuhnya yang besar, bahkan ukuran monster ini terbilang kerdil jika dibandingkan. Taoti menengadah ke langit dan meraung, langsung jatuh ke tangan Lu Yun. Ada warna kuning samar di tangan besi yang diberkati oleh energi iblis. Lu Yun melangkah maju dengan kedua kakinya dan meninju dengan tangan kirinya. Langsung memaksa tubuh monster itu terhenti, tangan kanannya turun dari atas dan mengenai rahang depan monster itu. Seketika, cairan berwarna hijau tua muncrat dari mulut monster itu. Taring tajam di rahang bawah tanpa ampun menusuk rahang atas monster itu, menyebabkan gelombang kerusakan sekunder lagi pada dirinya sendiri. Namun meski begitu, Lu Yun tidak berniat berhenti. Dia menempelkan kaki kirinya ke rahang atas monster itu dan menekannya dengan kuat ke tanah, mencegahnya bergerak. Tinju itu menyerang satu demi satu seperti badai yang dahsyat. Tidak peduli seberapa keras monster itu berjuang, anggota tubuhnya yang pendek tidak dapat menjangkau Lu Yun sama sekali. Ekor yang panjang dan kuat telah terjepit oleh Lu Yun saat melihatnya, dan sekarang ia tergantung di antara kaki belakang monster itu. Dulu, Wu Song mabuk dan membunuh seekor harimau.
Sekarang aku, Lu Yun, akan membunuh seekor buaya dengan dua kepalan tangan. Saat tinju Lu Yun terus jatuh, sisik di kepala monster yang sekeras meteorit itu retak, dan cairan hijau tua merembes keluar. Monster itu sepertinya sudah menyerah, atau mengalami gegar otak parah oleh tangan besi Lu Yun. Sekarang dia terbaring di tanah tak bergerak seperti anjing mati. Lu Yun segera berhenti, berpikir, aku tidak bisa dibunuh sendirian. Tapi saat Lu Yun melepaskan lututnya dari rahang atas monster itu, monster yang tidak bergerak itu tiba-tiba melesat seperti anak panah yang tajam, keempat kakinya yang pendek menendang begitu keras hingga tidak bisa lagi ditangkap dengan mata telanjang. Langsung menuju rawa, Lu Yun tertegun sejenak, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Berpura-pura matikan. Oke, aku akan membiarkanmu mengalami kematian yang sesungguhnya. Baru saja mendengar ledakan sonik, Lu Yun juga menghilang, hanya menyisakan bola energi iblis yang melayang di udara. Tepat ketika kepala monster itu telah tenggelam ke dalam rawa, dan ketika hendak kembali ke kandangnya pada detik berikutnya, tubuhnya tanpa sadar mundur. Meski keempat kaki monster itu telah tertanam di dalam tanah, ia berusaha melontarkan dirinya ke dalam rawa. Namun tanah lunak di pinggir rawa tidak mampu menahan tenaganya sama sekali. Belum lagi lontarannya, hanya berupa sedikit lumpur. Monster itu mengayunkan kepalanya yang besar, mencoba menggigit Lu Yun, tapi tanpa leher, kemampuan mengayunnya sangat terbatas. Itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Lu Yun yang memegang ekornya. Diperkirakan monster ini ingin memiliki kemampuan untuk memotong ekornya seperti tokek, agar bisa kembali ke rawa. Lu Yun hendak mengerahkan kekuatannya, melemparkannya kembali ke semak-semak, dan perlahan menyesuaikannya. Tiba-tiba, bayangan hitam terbang keluar dari rawa dan menghantam Lu Yun dengan keras, membuat Lu Yun tertegun. Bayangan hitam ini tidak lain adalah kotak harta karun yang hilang yang selama ini dicari Lu Yun. Sebelumnya, Lu Yun secara khusus menandai kotak harta karun itu untuk mencegahnya mengakui kesalahannya. Untuk memudahkan identifikasi, saat ini, suara tajam datang dari rawa, kembalikan kotak harta karun itu padamu. Lepaskan anakku. Biarkan saja jika kamu berkata begitu. Bukankah itu membuatku kehilangan muka? Jangan terlalu sering menindas orang lain, umat manusia. Kata suara tajam itu, dan terlihat jelas bahwa dia sedang menahan amarah di dalam hatinya. Kamu juga tahu kalau penindasan itu keterlaluan. Apakah dia manusia? Kalau aku menindasnya, bolehkah aku menyebutnya keterlaluan? Lagi pula, kamu mencuri barang-barangku dulu, dan sekarang aku di sini. Begitu kamu mengembalikan barang-barang itu, begitulah masalah besar, tidak ada hal seperti itu. Kata-kata Lu Yun membuat pihak lain tidak bisa berkata-kata. Meski agak menjengkelkan, namun masuk akal. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini mungkin? Lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk melepaskan anakku? Ras manusia. Apa yang kuinginkan, lalu tergantung bagaimana kamu mengungkapkannya. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Suara tajam itu sepertinya telah mendengar maksud perkataan Lu Yun. Tidak lama kemudian, sebuah bungkusan berwarna hijau dilemparkan ke kaki Lu Yun. Dari tempat yang robek, samar-samar terlihat ada banyak cincin penyimpanan di dalamnya. Setidaknya ada ratusan dari mereka. Tak perlu dikatakan lagi bahwa sebagian besar pemilik cincin penyimpanan ini seharusnya sudah meninggal. Manusia, bisakah kamu melepaskan anakku sekarang? Mata Lu Yun hampir tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, tidak masalah. Tidak masalah. Semuanya mudah untuk diucapkan, tapi sebelum itu, saya harap Anda bisa menjawab pertanyaan saya.